Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus Haris pertama yang kemarin sempat ada penganiayaan dikeroyok oleh OTK, orang tidak dikenal ya. Dan seperti kita ketahui ya, Haris pertama ini adalah ketua KNPI yang kemarin juga melaporkan ya cuitan dari Ferdinand Huta Heian ya. Nah, memang kabar yang terbaru si pengeroyok ataupun yang menganiaya Haris ini sudah ditangkap oleh kepala kepolisian, tetapi tetap ya menyisakan pertanyaan besar terhadap apa yang mereka lakukan ya orang yang menganiaya Haris ini ya. Terkait dengan berita itu ada yang berita yang berkaitan dengan hal tersebut seperti yang dilansir oleh politikermol.id ya. Dengan judul yang sangat perlu tanda tanya ya. Haris pertama, Pak Jokowi, Pak Kapolri, tolong buka ke publik siapa yang ingin habisi saya ya. Nah, bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca ya. Ketua Umum DPP KNPI Haris pertama menyesalkan penganiayaan yang menimpanya dilakukan oleh orang-orang suruhan. Untuk itu Haris meminta agar sosok yang menyuruh melakukan penganiayaan itu diungkap kepada publik. Mereka dibayar untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan diri saya hampir saja kehilangan nyawa. Tolong Pak Jokowi dan Pak Listio Sigit, buka ke publik siapa oknum yang ingin mencelakai diri saya dan mungkin ingin menghabisi saya, kata Haris dalam unggahannya di Twitter. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 dari 4 pelaku pengeroyokan Haris di halaman parkir restoran Garuda, Cikini, Jakarta Pusat pada Senin siang. Pelaku yang bekerja sebagai debt collector itu merupakan orang suruhan yang dibayar 1 juta untuk menghabisi Haris. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menyampaikan hingga saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap motif pelaku. Zulpan menyampaikan rilis penangkapan ini sengaja dilakukan di awal meski motif pelaku belum diketahui. Hal tersebut dilakukan guna menghindari timbulnya spekulasi liar ya. Kami minta dirilis hari ini, jadi masih berkembang jauh banget, terang Zulpan. Adapun ketiga pelaku yang ditangkap yaitu NS, JT, dan SN, ketiganya merupakan kelahiran Ambon, berprofesi sebagai debt collector alias mata elang. Profesi swasta, debt collector. Demikian Zulpan. Ya, sobat sekalian itu ya. Bagaimana Haris pertama ini yang meskipun adalah pelapor ya terhadap kasus cuitan Ferdinand Huta Heian yang kemarin sudah masuk dilimpahkan ke pengadilan, ya dia sempat hadir ya meskipun dengan badan yang penuh dengan luka ya. Memang disampaikan bahwasanya terlihat bahwasanya Haris pertama mengungkapkan dia itu diikuti sejak dari rumah ya. Yang melakukan pengeroyokan ya otomatis tidak terkenal ya, tidak dikenal ya. Dan Haris sampai saat ini ingin ya melalui cuitannya ini mengungkap ya, meminta kepada Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Bapak Jokowi untuk segera membuka ke publik ya. Nah, ini memang wajar sobat sekalian ya, karena kalau kita melihat posisi Haris yang kemarin ya, sebelum ini kan juga melakukan pelaporan ya terhadap Abu Janda ya, yang berakibat pemecatan dirinya. Ya. Nah, ini pada saat penyerangan seakan memberikan pesan ya yang tersirat bahwasanya jangan pernah main-main seperti kepada orang-orang yang saat ini berperkara atau berkasus ya. Nah, makanya sobat sekalian, apa yang disampaikan oleh Haris ini wajar ya. Karena kita melihat
jejak track record apa yang dilakukan ya, kemudian kiprahnya, kemudian aktivitasnya dan juga kritiknya terhadap orang pemerintah itu saat ini ya bukan hanya Haris saja ya, siapapun itu seakan uh, ada ancaman yang berarti gitu ya, ada ancaman yang luar biasa ya, disampaikan oleh Haris ya, Haris pertama itu kalaupun tidak selamat kemungkinan juga bisa saja meregang nyawa ya, melihat bahwa lihat luka-luka yang ada di mukanya ya, badannya, kemungkinan itu bisa saja ya orang suruhan itu ya dalam tanda kutip menyuruh untuk menghabisi gitu ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Haris ini memang supaya tidak menghindari timbulnya spekulasi liar. Artinya kalaupun benar-benar dibuka di publik itu harus segera dibuka publik motifnya apa ya. Tapi pertanyaannya sobat sekalian, apakah itu pasti akan disampaikan gitu ya? Mengingat bahwasanya orang-orang yang seperti Haris dan orang-orang yang mengkritik kepada pemerintahan itu ya saat ini tidak 100% mendapatkan perlindungan ya, perlindungan terhadap pelaporan terhadap kasus yang membelit berkaitan dengan kritik terhadap penguasa ya, ataupun orang-orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Kita lihat ya, misalnya Ubaidillah Badrun itu ketika melaporkan Kaisang dan Gibran itu ternyata kita ketahui di media banyak juga ancaman-ancaman fisik ya, sampai ancaman di rumahnya juga, keluarganya ya, dan lain sebagainya. Nah ini memang polisi dalam hal ini ya harus bertindak cepat ya. Dan yang paling penting adalah penguasa ya, pemimpin yaitu Bapak Jokowi ya, memang harus bisa memberikan kepastian hukum terhadap orang yang melaporkan ya. Coba ya, apa yang dilakukan oleh orang seperti Haris Azhar, aktivis dan lain, dan juga yang Ubaidillah Badrun dan lain sebagainya adalah seharusnya tugas DPR ya, tugas DPR untuk mengontrol pemerintahan ya, misalnya terhadap kasus korupsi, terhadap apapun ya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh DPR sebagai kontrol kepada pemerintah ya. Tetapi apa yang kita dapatkan sekarang ya, DPR itu seakan dalam tanda kutip kurang dalam hal mengontrol apa yang kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan yang keluar ya dari pemerintah yang kita lihat selama ini ya, akhir-akhir ini banyak merugikan masyarakat ya. Apa yang dilakukan oleh Haris, apa yang dilakukan oleh Ubaidillah Badrun, apa yang dilakukan aktivis lain termasuk juga Bang Edi Mulyadi itu dalam artian untuk mengkritik ya, mengkritik sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Tidak ada motif untuk menjatuhkan, tidak ada motif untuk merusak ya, hanya untuk tanda bahwasanya mereka itu care, peduli ya. Makanya apa yang saat ini terjadi ya, ini seakan memberikan pesan bahwasanya jangan pernah macam-macam kepada orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan, kan itu ya, dalam tanda kutip. Makanya saat ini ya, apa yang disampaikan seharusnya ya, pemimpin atau penguasa yang saat ini mempunyai kemampuan ya seharusnya bisa memberikan perlindungan ataupun penghargaan ya kepada mereka yang mengkritik ya ataupun yang melaporkan tindak pidana korupsi, dugaan korupsi. Itu kan tempo hari pernah kan Bapak Presiden juga memberikan supres ya, ataupun instruksi presiden atau apalah ya, yang barang siapa yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu
diadai 200 juta. Nah, ini salah satu bentuk penghargaan. Tetapi ya, tetapi pelaksanaan atau implementasinya saat ini belum ada ya. Misalnya Ubedillah Badrun yang kemarin melaporkan adanya dugaan KKN korupsi kolusi nepotisme pada Kaisang dan Gibran itu malah mendapatkan intimidasi gitu ya. Rumahnya disatroni, bahkan kalau kita baca di media itu sampai ada ancaman untuk keluarga dan tidak apa namanya yang ancaman terus-menerus di rumahnya ya. Nah, di mana aparat kepolisian dalam hal ini gitu ya? Dalam kondisi sekarang kan seharusnya bisa memberikan ruang, bisa memberikan penghargaan sehingga ya orang yang melaporkan, orang yang mengkritik itu ya lebih semangat gitu ya. Jadi timbul keseimbangan antara eksekutif ya sebagai apa namanya yang mengeluarkan kebijakan dan juga civil society yang memberikan check and balance terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai salah atau kurang gitu ya. Dan akhirnya kan akan terbentuk pemerintahan itu yang bisa sustainable ya, kemudian kuat dan juga bisa dicintai oleh rakyatnya. Karena apa? Karena pemerintahnya berjalan dengan baik, lancar, menciptakan good government, clean government and good government, clean governance and then good government itu bisa berjalan dan rakyatnya juga mencintai penguasanya karena mereka mau dikritik ya. Ya seperti itu, as simple as that gitu ya. Tapi ya saat ini yang terjadi adalah kebalikannya ya. Makanya apa yang dilakukan oleh Has pertama itu harus didukung ya, harus didukung karena ini siapa lagi sekarang yang bisa ataupun aktivis-aktivis lainnya harus didukung ya. Siapa lagi yang bisa mengontrol pemerintah kalau bukan civil society yang seharusnya dilakukan oleh DPR sebagai wakil rakyat yang menerima gaji dari rakyat, yang menerima gaji dari pajak rakyat yang seharusnya ya mengkritik dan juga memberikan check and balance oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan baik ya. Ya, kita tunggu saja ya perkembangan dari kasus Haris pertama, apakah Pak Polisi dan Bapak Jokowi ya dalam hal ini bisa membuka sejelas-jelasnya, seterang benderangnya siapa ataupun motif ya orang suruhan di balik kasus penganiayaan Haris pertama. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.